Perkenalkan, nama saya Angela Rondonu, NIM 2174201033, kelas A121, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang karya musik. Berbicara mengenai penegakan hukum hak cipta, khususnya terhadap pelanggaran hak cipta, lagu dan atau musik, bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum hak cipta hanyalah merupakan subsistem dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi dan dialami dalam penegakan hukum secara umum adalah juga dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta, termasuk aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat, yang banyak disorot dan dicekam terkesan tidak profesional manakala berhadapan dengan pelanggaran hukum hak cipta. Banyaknya pelanggaran hak cipta lagu dan atau musik dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak, yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan atau piracy, serta pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan lagu dan atau musik tanpa izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya. Sekalipun peraturan perundang-undangan hak cipta telah beberapa kali mengalami perubahan demi perubahan, tetapi tampaknya tidak menyebabkan kapoknya para pelanggar hak cipta. Sepintas undang-undang hak cipta yang terakhir ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dapat dipandang sebagai sebuah terobosan dalam rangka menegakkan hak cipta di Indonesia. Selain telah mengakomodasi sepenuhnya beberapa ketentuan TRIPS dan WIPO Copyright Treaty, undang-undang ini mencantumkan ancaman hukuman atas pelanggar hak cipta, ancaman pidana penjara dan denda yang cukup tinggi. Akan tetapi, jika kita mendalami undang-undang tersebut, sebenarnya masih terdapat banyak kekurangan, bahwa ketentuan undang-undang ini tidak membawa perubahan apa-apa dalam perlindungan hak cipta di Indonesia sesungguhnya. Juga disebabkan berbagai kelemahan yang masih melekat pada undang-undang ini. Dapat dilihat berdasarkan putusan-putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta lagu dan atau musik dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta hanya dijatuhi hukuman paling lama 1 tahun penjara dan ancaman hukuman maksimal 5 tahun serta denda sebesar 5 juta rupiah dan ancaman hukuman dan terhadap pelaku tindak pidana yang tersebut dalam pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya, seorang pengusaha karaoke yang menggunakan lagu dan atau musik tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah hanya dihukum percobaan 6 bulan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Padahal ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 72 ayat 1 tersebut telah ditetapkan secara minimal berupa pidana penjara paling singkat 1 bulan dan denda paling sedikit 1 juta rupiah, serta ancaman hukuman maksimal berupa pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.